Kalian tahu nggak sih ternyata di Surabaya pada tahun 1920 sampai 1940-an berdiri rumah kesenian asli Jepang yang berisi para geisha dan akhirnya kawasan itu dikenal dengan nama Jalan Raya Kembang Jepun. Pada awalnya para geisha benar-benar memainkan perannya sebagai pelaku seni. Mereka melayani tamu dengan tata cara Jepang, menyanyi bahasa Jepang, lalu juga memainkan alat musik tradisional Jepang seperti shamisen. Namun pada akhirnya 5 tahun berjalan, ketika bisnisnya mulai surut, beralih fungsi menjadi rumah bordil. Itu adalah awalan cerita dari novel Kembang Jepun, salah satu historical fiction dari Pak Remi Silado, yang bercerita mengenai tokoh utama bernama Keke, atau yang kemudian berganti nama menjadi Keiko, gadis asal Minahasa yang dijemput untuk dijanjikan bersekolah tapi ternyata ia dididik sebagai geisha. Di Shinju atau nama rumah bordil tersebut, Keke benar-benar dididik keras sebagai seorang geisha. Dari mulai bagaimana dia melayani tamu, bagaimana dia berkesenian, dan lain-lain. Di sana para geisha juga seringkali didisiplinkan oleh Kotaro, si pemilik rumah bordil tersebut, dengan cara yang sangat kasar. Mereka sering dipukuli, dikurung, dan lain-lain. Sampai akhirnya tokoh Keke ini merasa ada yang salah. Lalu pada suatu waktu dia ketemu dengan seorang wartawan yang kritis dan revolusioner bernama Cak Broto. Kebetulan Cak Broto sedang berkunjung ke sana dan juga mereka jatuh cinta. Dari sanalah Keke berusaha hidup untuk kembali normal dan menikah dengan Cak Broto dan lain-lain, tapi akhirnya perjalanan hidupnya juga tidak semulus itu. Yang menarik adalah novel ini bisa dianggap sebagai novel semi-etnografi fiktif dan lo bisa dapat wawasan gimana cara budaya lokal dulu memandang geisha-geisha ini. Terus juga di dalamnya ada kritik sosial, ada terkait dengan peran perempuan, juga kolonialisme dan juga resistensi budaya. Dan teman-temannya ini sebagai geisha juga ngasih kita perspektif lain dengan identitas mereka yang udah hibrida gitu ya, udah bercampur. Mereka masih tetap memegang suatu identitas yang mereka yakini dan juga ya pada dasarnya mereka masih berkeinginan untuk hidup normal. Jadi kalau lo suka sama cerita-cerita yang humanistik kayak gini dan juga nggak terlalu nulisin narasinya, menurut gue benar-benar cantik dan juga banyak hal-hal yang ngena banget gitu. Novel ini juga gambarin tentang penerimaan tentang hidup, jadi mungkin ini bisa menjadi reflektif untuk diri lo sendiri. So, see you di buku lainnya. Bye.